Tren lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia selama sepekan terakhir ini mengindikasikan Indonesia sedang memasuki gelombang 2 COVID-19. Hingga 14 Juni 2021, tercatat lebih dari 8.000 penambahan kasus baru di Indonesia. Sementara pada Selasa 15 Juni 2021, Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia mencatat ada penambahan kasus positif sebanyak 8.161 orang, sehingga membuat total akumulasi kasus COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 1.927.708 kasus. Sementara pasien yang sembuh bertambah 6.407 orang dan korban meninggal bertambah 164 orang. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman memprediksi Indonesia akan mengalami puncak gelombang pertama COVID-19 pada akhir Juni 2021 dan siap memasuki gelombang kedua COVID-19. Kondisi ini disebabkan oleh lonjakan kasus lama yang tidak terkendali, baik itu rangkaian libur panjang, aktivitas masyarakat yang mulai longgar, hingga arus mudik dan balik lebaran 2021. Untuk menghadapi gelombang kedua COVID-19, pemerintah diminta harus meningkatkan penerimaan vaksinasi, meningkatkan upaya pelacakan, pemeriksaan dan perawatan, serta meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi kembali untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan 5M, yakni menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Diki menyatakan masih ada potensi ledakan kasus COVID-19 yang jauh lebih besar akibat adanya varian baru yang lebih cepat menular yang sudah ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Diki meminta pemerintah Indonesia mengendalikan pandemi COVID-19 menggunakan manajemen dan strategi pengendalian yang komprehensif dengan indikator yang tepat dan terukur. Manajemen pengendalian pandemi COVID di Indonesia seharusnya dipimpin sektor kesehatan dengan Menteri Kesehatan sebagai komandonya. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, Indonesia masuk gelombang kedua. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan dua narasumber kami, yakni Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, dan anggota tim pakar Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Hasbullah Tabrani. Selamat pagi Dr. Nadia dan juga Prof. Hasbullah. Selamat pagi Mas Cikal. Selamat pagi Mas Cika, selamat pagi Prof. Baik. Ini tadi kita sudah membaca sama-sama atau menyaksikan beberapa pernyataan, kemudian data-data juga tadi sama-sama kita simak Dr. Nadia dan juga Prof. Hasbullah. Tapi begini, saya mikir ke Dr. Nadia dulu. Apakah memang tren kenaikan penyebaran COVID saat ini sudah tepat dikatakan bahwa kita memang memasuki gelombang kedua COVID, Dr. Nadia? Ya, kalau kita melihat kejadian atau pola daripada peningkatan kasus ya, kita tahu bahwa di bulan Desember sampai dengan Januari 2021 itu adalah puncak kasus yang tertinggi yang kita alami sejak kita dinyatakan pandemi pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, kemudian di bulan Februari kasus ini kemudian terus turun trennya, bahkan dari angka 10.000, 7.000, 8.000 sampai kemudian kita menyentuh angka 3.000 pada bulan Maret ya. Bahkan sempat juga kurang dari 3.000, sekitar 2.800, 2.900. Nah, tapi di April terjadi lagi kemudian tren peningkatan kasus yang tadinya sudah 3.000 perlahan naik menjadi 4.000, 5.000, bahkan terakhir ini menyentuh pada angka 8.000. Nah, tentunya ini yang menjadi sebenarnya apakah kita sebut gelombang pertama atau gelombang kedua, tapi pola penularannya ini yang sedang terjadi. Yang artinya kalau kita berbicara sudah pada angka 8.000, ini juga sudah lebih dari rata-rata dari penambahan kasus yang terjadi selama ini, di luar dari yang terjadi di bulan Desember sampai Januari. Oke, ini secara upaya pencegahan kemudian pengendaliannya akan seperti apa kondisinya jika seperti ini, Dr. Nadia?
Ya, jadi sebenarnya kita sudah memiliki pengalaman ya dengan bagaimana kita berusaha kemarin di Desember Januari kasus yang hampir menyentuh rata-rata 13.000 sampai 14.000 per hari dengan kematian itu 300 sampai 400 dan tempat keterisian perawatan itu baik isolasi dan terutama intensif itu mencapai angka di atas 95%. Nah, tentunya kita pahami belajar dari kondisi tersebut. Yang pertama ya belum terlambat ya untuk kita terus menekan sebenarnya peningkatan tren ini. Artinya kembali kita mengurangi mobilitas karena kunci daripada memutuskan rantai penularan itu adalah mengurangi mobilitas kita dan tetap tentunya melaksanakan protokol kesehatan. Ini yang pertama dulu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah kita harus perbanyak testing dan tracing untuk segera memisahkan kasus-kasus yang positif, kemudian kita lakukan isolasi secara terpusat sehingga nanti kasus ini tidak semakin menyebar di dalam masyarakat yang pada ujungnya di hilirnya akan membebani fasilitas pelayanan kesehatan. Karena walaupun kita menambah jumlah tempat tidur isolasi, tempat tidur untuk intensif, tapi kalau memang kasus penambahan itu terjadi secara eksponensial pasti tidak akan bisa ditanggulangi oleh fasilitas kita yang ada. Jadi kalau kita bisa menemukan kasus lebih dini, orang yang mungkin OTG atau gejalanya ringan akan lebih mudah penanganannya dibandingkan dengan orang yang jatuh pada kondisi berat dan tentunya memerlukan perawatan-perawatan lainnya. Nah, yang terakhir adalah mempercepat vaksinasi. Jadi kalau nanti sudah jadwalnya vaksin, segera divaksin. Oke, Dr. Nadia. Saya mau ke Prof. Hasbullah tadi banyak indikator, ada yang mengatakan bahwa ini sebagai dampak juga dari libur Lebaran kemarin yang tidak bisa mungkin kurang terkontrol mungkin. Kemudian juga ada varian baru dan juga ada isu mengenai 3T dan juga 5M. Apa sebetulnya menjadi dominan begitu sampai akhirnya melonjak kembali kasus penularan COVID-19 ini, ataukah memang ini akumulasi dari keseluruhannya, Prof? Ya, ini jelas akumulasi keseluruhan. Kita harus melihatnya balik pada konsep dasar atau hitohnya. Kasus COVID ini menular dari manusia kepada manusia dalam jarak yang dekat, ya, dengan ada pintu masuk ke dalam tubuh kita oleh virus itu terbuka. Pintu masuknya cuma mulut dan hidung. Itu saja, dimanapun di dunia sama itu prosesnya. Jadi kalau terjadi pelonjakan kasus, berarti ada interaksi antara manusia dalam jarak dekat, ada pintu masuk terbuka, walaupun jarak dekat kalau tertutup tidak terjadi, dan ini bisa kita korelasikan dengan peningkatan aktivitas selama libur Lebaran. Dan itu kalau kita lihat trennya dari semua kejadian-kejadian setelah liburan konsisten. Ya, dan bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga sama. Jadi kalau saya bilang kenaikan ini terjadi karena ada perilaku dari masyarakatnya yang menambah kedekatan dan tidak selalu diikuti dengan kedisiplinan dalam menjaga 3M. Tentu pemerintah bertugas 3T, tapi juga ada masalah 3T tidak bisa jalan tanpa ada kedisiplinan dari masyarakatnya sendiri. Ini yang menyebabkan kita Indonesia relatif tinggi dan terjadi lagi kenaikan. Ya. Tetapi kita juga jangan berkecil hati betul. Kalau saya suka membandingkan juga dengan kejadian negara lain. Kalau saya bandingkan dengan Filipina, Meksiko yang penduduknya di atas 100 juta, mereka mempunyai kasus lebih tinggi dari kita. Ya, walaupun jumlah testingnya kalau dengan Meksiko relatif sama, tapi dengan Filipina lebih tinggi. Yang saya iri hati justru dengan Pakistan, dengan jumlah testingnya hampir sama, kasusnya cuma 3/4 dari kasus kita. Ada masalah disiplin yang kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan Cina, ya sebelum vaksinasi lengkap, mereka juga cuma sedikit. Nah, ini indikasi jelas bahwa kedisiplinan masyarakat adalah kunci dari pengendalian COVID.
Dan oleh karena itu kita harus disiplinkan masyarakat. Itu aja tugas kita ke depan. Oke. Prof. Hasbullah, kalau saya mengutip pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta saja, Anies Baswedan mengatakan bahwa ini sudah masuk ke ranah apa dikatakan sebagai status darurat begitu. Genting. Itu apakah tepat atau memang ini sesuatu yang sudah bisa diprediksi sebelumnya? Akhirnya bisa ditanggulangi selama beberapa minggu ke depan, ini akan kembali normal lagi sebagai hal yang lumrah, atau memang tepat pernyataan ini memang sudah keadaan yang genting dan darurat? Kalau genting, saya setuju genting, karena DKI dengan proporsi penduduk cuma 4% dari penduduk Indonesia, tapi sumbangan kasus COVID-nya sekitar 25%. Jadi DKI memang genting. Dan karenanya perlu segera pertama disiplinkan masyarakat itu yang cepat ya. Jadi para aparat harus segera betul-betul makin dikerahkan mendisiplinkan informasi-informasi. Nah, informasi yang perlu disampaikan adalah kalau saya duga ini masyarakat kelas menengah bawah yang jarang nonton berita seperti ini. Jarang style TV yang berita penjelasan, tapi lebih banyak yang lain, sehingga diskusi-diskusi kita tidak sampai kepada mereka. Jadi harus dicari cara lain untuk menjangkau mereka, ya. Dan mendisiplinkan di pasar, di tempat-tempat berkumpul, di angkot dan sebagainya, termasuk hati-hati dengan sekolah, itu bagian yang paling penting untuk DKI. Ya, tentu saya sambut baik kalau Pak Presiden meminta DKI selesaikan vaksinasi Agustus, ya semua. Kalau itu dikerjakan bisa selesai Agustus, insya Allah akan lebih mudah dilakukan. Menurut saya DKI harusnya bisa menyelesaikan vaksinasi itu, asal Bu Nadia memberikan lampu hijau. Ayo DKI duluan begitu ya. Oke. Nah ini menarik. Kalau saya ingin tanyakan ke Dr. Nadia, daerah-daerah atau provinsi mana saja, Dr. Nadia, yang sekiranya mendapat perhatian khusus? Kalau DKI Jakarta, Gubernurnya sudah bicara, kemudian Jawa Tengah juga Ganjar Pranowo sudah bicara juga, ada kekhawatiran juga mengenai varian baru. Mana saja yang mungkin jadi prioritas agar ini tidak lebih meluas lagi, Dr. Nadia? Ya, jadi kita tahu bahwa kondisi yang terjadi saat ini, terjadinya peningkatan kasus adalah tentunya dampak dari pergerakan mobilitas dan mungkin kerumunan-kerumunan yang terjadi pasca Idul Fitri ya, yang kita sudah tahu itu kondisinya. Nah, ditambah diperberat lagi karena memang laju peningkatan kasus itu sudah ada dan sudah tinggi, ditambah berat dengan adanya varian baru yang bersirkulasi di beberapa daerah. Nah, kalau kita lihat tentunya daerah-daerah yang menjadi perhatian kita adalah daerah-daerah yang saat ini merupakan daerah-daerah pasca arus mudik dan merupakan daerah-daerah tujuan arus balik ya. Artinya seluruh Pulau Jawa dan Bali ini bisa jadi merupakan daerah-daerah yang harus diwaspadai dikarenakan tadi mereka ini adalah daerah-daerah yang juga merupakan pasca arus mudik dan merupakan tujuan arus balik. Nah, DKI, kemudian Jawa Barat, Bandung Raya itu sudah kita lihat, kemudian Kudus, tapi Kudus itu kita juga sudah lihat bukan hanya Kudus, tapi seperti disampaikan oleh Pak Gubernur ya, bahwa Sragen, Pati, Demak itu juga sudah mulai meningkat. Nah, Yogyakarta juga hati-hati karena juga sudah mulai terjadi peningkatan ya. Setidaknya kita melihat itu ada 14 kabupaten yang terus-menerus keterisian daripada tempat perawatan isolasi maupun intensifnya meningkat mendekati angka 80%. Termasuk juga di Kalimantan Barat kita juga melihat terjadi peningkatan ya, dan kemudian di Jawa Timur juga berpotensi ya, di Ponorogo maupun yang jelas di Bangkalan itu juga sudah terjadi peningkatan. Oke, Dr. Nadia, kalau tahun lalu kita diiringi juga dengan kebijakan PSBB sehingga mungkin lebih bisa terkontrol begitu ya. Nah, apakah dengan di tahun ini perlu kebijakan yang sama juga? Ya, sebenarnya pembatasan kegiatan sosial masyarakat itu kan sudah kita lakukan di tingkat yang paling terkecil ya. Artinya kemarin kita sudah pemerintah sudah menetapkan bahwa PPKM Mikro ini diperpanjang sampai dengan 28 Juni. Nah, artinya pengetatan apa yang dilakukan pada level PSBB maupun PPKM Mikro itu kurang lebih sama. Hanya saja pendekatannya lebih kecil atau pada tingkat wilayah
administratif yang lebih kecil. Nah, PPKM Mikro ini salah satunya juga adalah dengan melakukan penerapan mikro lockdown pada tingkat RT RW, kelurahan atau bahkan kecamatan, atau bahkan memang kabupaten juga bisa melakukan mikro lockdown ini. Ini artinya karena kita tahu bahwa PPKM Mikro ini kan sudah juga merupakan kebijakan yang kita gunakan pada saat kita menurunkan kasus kemarin. Nah, tinggal tadi saya sepakat dengan Prof. Hasbullah sampaikan, kalau mengenai strategi, kebijakan, dan tools sebenarnya kita sudah miliki. Tinggal bagaimana partisipasi masyarakat. Nah, kalau masyarakat kurang partisipasinya, berarti harus ada ketegasan dari pemerintah, khususnya pemerintah setempat ya, pemerintah daerah setempat untuk kembali menegakkan aturan-aturan dan disiplin-disiplin tadi. Nah itu kadang-kadang juga kita mempertanyakan kedisiplinan masyarakat, tapi juga harus mempertanyakan juga bagaimana law enforcement-nya atau penegakan hukumnya. Kita akan bahas lagi usai jeda, Dr. Nadia dan juga Prof. Hasbullah, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.